kepada Ibu Stefani yang hari ini memimpin Women Talk kita. Silakan. Terima kasih Bu Evi, Bu Ningsi, dan semua yang sudah hadir. Selamat sore, Shalom. Sore ini kembali diberikan kesempatan untuk kita boleh bincang-bincang seputar penyakit yang namanya stroke, gitu ya. Kita tahu bahwa stroke itu adalah gangguan fungsi saraf dan perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah otak secara mendadak dan terus bertambah parah biasanya ya. Dan ini menimbulkan gejala yang seperti kelumpuhan wajah, anggota badan gitu kan. Bicaranya jadi nggak bisa lancar atau malah nggak bisa ngomong dan nggak jelas kalau ngomong. Bisa terjadi gangguan penglihatan dan macam-macam deh. Pokoknya sebenarnya setiap kita pasti ingin hidup sehat kan, dan panjang umur mungkin ya. Pada kenyataannya manusia itu selalu dihadapkan pada kemungkinan terkena penyakit. Ya toh? Mulai dari penyakit ringan, flu biasa gitu ya, sampai dengan penyakit kronis yang berbahaya dan mematikan. Nah, itu yang bahaya. Nah, apa saja penyakit yang paling mematikan gitu kan? Iya, kita akan lihat tentang penyakit stroke atau penyakit pembuluh darah. Ya, jadi kita mau belajar mengerti tentang stroke, kita juga supaya tahu bagaimana mencegahnya dan supaya kita jangan sampai, kalau boleh jangan sampai kena penyakit seperti ini, kalau boleh. Baik, lanjut. Kita mau lihat ya faktanya. Kalau secara global, ini di tahun 2019 dikatakan ada 6,6 juta penduduk dunia yang meninggal karena sakit stroke. Dan ini menjadikan stroke sebagai urutan kedua penyakit kritis pembunuh utama di dunia. Nah, kebanyakan kematian karena stroke terjadi di luar rumah sakit itu ada sekitar 60% lebih gitu. Dan setiap tahunnya lebih dari 795.000 penduduk di Amerika itu katanya terkena stroke. Ini data ya. Dan tahun 2019 ada 147 atau sekitar hampir 148.000 penduduk Amerika Serikat meninggal karena stroke. Ini dari Heart Disease and Stroke Statistic tahun 2021. Jadi udah diupdate dari American Heart Association. Selanjutnya kita lihat kalau penyakit yang paling mematikan di Indonesia itu yang perlu diwaspadai itu ternyata stroke itu ya. Stroke itu bisa juara satu loh. Kalau dari data di tahun 2014 dikatakan di Indonesia stroke itu ada di urutan nomor 1 yang sangat mematikan di Indonesia. Gitu. Itu kalau kita lihat dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, kejadian stroke banyak terjadi di usia-usia 45 tahun, yang lebih banyak lagi usia 75 tahun ke atas, itu ada 67%. Dan kita lihat sebanyak 550.000 pasien baru stroke setiap tahun itu bisa terjadi di Indonesia. Kita lihat ini bagaimana otak manusia diberi makan oleh pembuluh-pembuluh darah yang ada di otak. Berikut ini kami akan jelaskan tentang stroke dan penanganannya secara medis. Namun yang terbaik adalah tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Stroke terjadi ketika aliran darah di bagian otak Anda tersumbat. Setelah hanya beberapa menit, sel-sel otak Anda akan mulai mati. Biasanya, otak menerima darah melalui 2 pasangan utama dari arteri, cabang di seluruh jaringan otak.
dan menyediakan sel-sel otak Anda dengan aliran konstan oksigen, glukosa, dan nutrisi. Yang diperlukan untuk fungsi otak tersebut. Dalam satu jenis stroke, yaitu stroke iskemik, arteri di otak Anda menyempit atau menjadi benar-benar tersumbat, menghalangi aliran darah normal. Penyumbatan mungkin disebabkan oleh gumpalan darah atau disebut trombus yang terbentuk di arteri yang tidak sehat dari otak. Kurangnya aliran darah menyebabkan jaringan pasokan dari arteri menjadi kekurangan nutrisinya atau iskemik. Demikian juga, penyumbatan mungkin karena embolus, pembekuan darah yang terbentuk di tempat lain di dalam tubuh. Dan dalam perjalanannya ke otak, ruangan embolus dalam arteri yang sempit menghalangi aliran darah. Sebaliknya, selama stroke hemoragik, pendarahan abnormal mengganggu aliran darah normal. Sebagai contoh, dalam sebuah stroke hemoragik intracerebral, pembuluh darah pecah, menumpahkan darah langsung ke otak Anda. Akibatnya, terjadi sabotase jaringan nutrisi yang terhambat suplainya. Kedua pendarahan dan iskemia merusak jaringan otak. Maka terjadilah subarachnoid hemorrhagic, yaitu pendarahan di bagian permukaan otak. Terjadi ketika pecahnya pembuluh darah yang disebut aneurisma. Aliran darah ke dalam ruang yang berdekatan antara otak dan tulang tengkorak kepala. Tekanan tinggi pendarahan hasilnya kerusakan serius pada jaringan otak. Pengobatan segera untuk stroke Anda dapat membantu untuk meminimalkan cedera sel otak dan kematian. Jika Anda memiliki stroke iskemik, Anda mungkin akan diberikan obat untuk memecah gumpalan yang menyebabkan stroke. Dalam pengobatan medis, dokter akan merekomendasikan operasi seperti endarterektomi untuk mengurangi resiko Anda mengalami stroke iskemik yang lain. Dalam kasus stroke hemoragik, operasi darurat mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan arteri atau mengurangi tekanan darah pada otak Anda. Anda mungkin akan diberikan obat untuk membantu aliran darah ke otak Anda kembali normal. Demikian, silakan share untuk pencegahan bagi yang belum tahu. Terima kasih. Jadi, kalau pembuluh darah otak itu ngalamin dua hal ini, yaitu dia tersumbat atau dia pecah, maka seseorang bisa terjadi stroke, gitu ya. Dan stroke itu bisa disebut dengan kalau karena sumbatan itu disebut dengan ischemic stroke karena oksigen, glukosa, nutrisi yang ikut dengan aliran darah ke otak itu jadi terhalang, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan otak. Dan yang satu lagi, kalau terjadi pecahnya pembuluh darah itu disebut dengan hemorrhagic stroke. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, biasanya akibat stroke, orang sakit bisa pingsan, dan kalau sadar, bisa ada anggota tubuhnya yang lumpuh. Berat ringan serangannya itu akan tergantung dari daerah otak yang terserang, luasnya kerusakan di otak, dan kalau pada lansia, biasanya penyebab terjadinya stroke itu karena berhubungan dengan kekakuan dan penebalan daripada pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, penyebab daripada kekakuan dan penebalan pembuluh darah atau aterosklerosis ini adalah
susunan darah mengandung zat yang menempel pada dinding pembuluh darah, misalnya kolesterolnya yang tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, gitu ya, macam-macam deh. Gitu. Nah, itu membuat pembuluh darahnya jadi kaku dan penebalan di dalam lumen daripada pembuluh darah tersebut. Nah, dua kemungkinan kalau terkena stroke itu yang tadi ya, bisa yang tadi kita lihat di film, bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak itu kalau ada trombus yang mengikuti aliran darah menjadi embolus dan dia menyumbat, sifatnya menyumbat pembuluh darah sehingga nanti terjadi blocking di situ dan aliran darah jadi stop, nggak bisa lanjut gitu ya. Dan kemudian yang keduanya adalah kalau pembuluh darah otak itu pecah, jadi kayak balon ya, karena tekanan darah yang terlalu tinggi misalnya, itu membuat tekanan di otak meninggi dan pembuluh darah yang paling lemah di otaknya itu akan jadi kayak membalon dan habis itu dia pecah dan aliran darah akhirnya keluar membuat gumpalan di tempat yang pecah. Lanjut. Sekarang kita lihat penyebab-penyebabnya sampai seseorang bisa mengalami stroke. Itu yang tadi dibilang trombus, gitu ya. Trombus itu adalah misalnya lepasnya lemak darah misalnya atau udara atau adanya gumpalan darah yang kemudian mengikuti aliran darah dan kemudian nyumbat di tempat pembuluh darah yang kecil gitu ya, yang makin mengecil gitu dan dia sumbat di sana. Itu namanya trombus. Kemudian pembuluh darah yang tersumbat karena aterosklerosis tadi itu disebut trombosis. Nah, trombosis ini bisa juga terjadi karena adanya pembuluh darah itu lumennya udah menjadi kasar dengan timbunan-timbunan gula, asam urat, segala macam. Kemudian dia akan tarik sel-sel darah sampai melekat semuanya ke situ, lemak-lemak dan sebagainya. Dan akhirnya lumen pembuluh darah itu akan tersumbat. Lanjut. Ini kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat bagaimana kalau ada gumpalan darah, gitu. Kalau kita lihat di gambar ada gumpalan darah yang menyumbat, maka otak akan kekurangan darah, gitu ya, karena darahnya nggak bisa ngalir. Ini ada pembuluh darah yang nyumbat. Dan kemudian kita lihat lagi kalau ada blood clot. Nah, ini ada gumpalan darah. Ini sih cuma kasih lihat kalau pembuluh darahnya dibuka nih, terus dilihat ada gumpalan-gumpalan darah, gitu ya. Atau kalau atherosclerotic clot itu lemak-lemak darah, gula darah, asam urat, segala macam itu udah mengeras, menyumbat pembuluh darah yang atasnya itu. Oke, lanjut. Nah, kalau terjadi trombus pada pembuluh darah otak sehingga kemudian muncul stroke, maka pasti orang itu akan muncul gejala-gejala lumpuh, gak bisa bicara, buta dan sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kalau pembuluh darah itu menyumbat di otak kiri atau dia nyumbat di otak kanan, gejala apa semua yang akan muncul. Mari kita lihat lanjut. Kita lihat dulu apa itu namanya embolus tadi ya. Yaitu trombus yang menyumbat pembuluh darah yang terlepas. Kemudian dia ngalir, ikutin aliran darah, itu namanya embolus. Dan waktu dia sumbat di pembuluh darah yang lebih kecil, maka bisa menyebabkan stroke dan lumpuh. Lanjut. Nah, ini kita lihat bagaimana ada pembuluh darah di otak
pembuluh darah arteri di bagian otak tengah gitu ya, di bagian otak yang tengah. Tapi kemudian ada embolus. Ini kita lihat ada embolus yang ngalir ya, yang nanti akan nyumbat. Nah, di sini terjadi embolic stroke. Lanjut. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan transient ischemic attack. Itu bisa terjadi beberapa kali serangan dalam sehari gitu ya, bisa serangannya ringan-ringan tapi lama-lama menjadi lebih berat. Kemudian pembuluh darah otak nanti menjadi kejang atau tegang, saluran pembuluh darahnya menjadi menyempit sehingga dia nggak bisa dilewati oleh aliran darah. Itu misalnya pada orang dengan tekanan darah yang tinggi tuh. Nah, umumnya dia bisa terjadi di pembuluh darah dari jantung, ya, pembuluh darah karotid dan pembuluh darah besar yang keluar dari jantung dan ke otak. Nah, gejala yang akan timbul itu disebut stroke. Kita lihat gambarnya. Lanjut. Nah, ini ya kita lihat. Ini yang ischemic stroke. Ya, artinya karena ada embolus atau ada trombus atau ada blood clot yang menggumpal kemudian menutup pembuluh darah otak, ya di situ maka di situ jadi nggak ada aliran darah, maka sel-sel otak di situ kalau lebih dari 3 menit akan rusak gitu ya, akan rusak dia. Nah, kita lihat ini pembuluh darah normal, di sebelah sini pembuluh darah yang normal, ini contohnya. Tapi kalau dia sudah mulai, kita senang makan makanan yang berminyak, berlemak, makanan banyak gula, manis, dan sebagainya, asam urat, dan sebagainya, maka terjadi timbunan lemak di dalam pembuluh darah sehingga aliran untuk darah itu menjadi sempit. Ya, kalau kiri kanannya sudah ada lengketan-lengketan dari gumpalan-gumpalan seperti lemak yang membuat pembuluh darah itu menebal dan kaku, maka aliran darah itu pembuluh darahnya nggak elastis lagi ya, dan aliran darah jadi berkurang menuju otak. Lanjut kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada trombus. Dia menghalangi aliran darah dan akhirnya terjadi stroke di sini atau di pembuluh darah karotis, pembuluh darah arteri karotis di leher gitu ya, yang akan mengalirkan darah ke otak. Kalau di situ juga ada sumbatan atau ada banyak timbunan, maka aliran ke otak juga jadi berkurang atau terhalang, terhambat, dan bisa terjadi kerusakan mengakibatkan stroke. Lanjut. Ini ya, ini kita lihat semua efek-efek kalau aliran darah tersumbat maka terjadi kerusakan di otak. Lanjut. Pecah pembuluh darah otak ini penyebabnya macam-macam. Bisa karena tekanan darahnya tinggi. Bisa karena terjadi kekakuan dan penebalan dari pembuluh darah. Bisa karena bagian otak yang diurus oleh pembuluh darahnya tapi pecah gitu ya di otak. Nah, selanjutnya dia tidak bisa mendapat darah lagi sehingga jaringan otaknya rusak. Itu namanya stroke. Lanjut. Kita lihat gejala-gejala stroke yang timbul biasanya di awal. Biasanya sakit kepalanya dadak gitu ya. Dadak sakit kepala banget, muntah-muntah bisa sampai pingsan. Lanjut. Kalau dalam 4 kali 24 jam bisa sadar lagi, itu kemungkinan beberapa anggota tubuhnya itu akan lumpuh gitu ya. Bila yang pecah pembuluh darah otak, maka kalau nggak cepat ditolong, biasanya 3 jam pertama itu maka bisa terjadi kecacatan atau bahkan kematian. Lanjut.
Nah, bagaimana kalau misalnya kerusakan itu terjadi di otak sebelah kiri gitu ya, yang tersumbat atau yang pecah pembuluh darahnya di sebelah kiri, maka akibatnya badan yang di sebelah kanan yang akan lumpuh. Kemudian bisa terjadi karena di otak kiri ada pusat bicara, maka gangguan bicaranya terganggu, gerak-geriknya juga menjadi lamban, terjadi gangguan ingatan, bahasanya kacau kalau masih bisa ngomong ya, tapi biasanya jadi pelupa gitu dan sulit untuk memilih benda yang terletak di sebelah kanan lapangan pandangannya dia. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut ya. Sekarang kalau kerusakan otak kanan, enggak, balik lagi Ibu F, tolong ya. Kalau kerusakan otak kanan itu dia juga mengakibatkan lumpuh sebelah kiri, pelupa, perubahan sikapnya menjadi impulsif ya. Jadi dia jadi orang yang gampang marah, sensi, ya, gampang tersinggung, terus ngomong suka-suka hatinya dia. Lanjut. Terus terjadi gangguan, pengamatan ruangannya jadi nggak tepat lagi, kerusakan pada pusat pengolah bicara di otak yang tadi udah ya dikasih tahu, kesulitan pilih benda yang terletak di sebelah kiri lapangan pandangannya dia. Itu karena terjadi gangguan di otak kanan. Ya. Maka bagaimana caranya untuk kita bisa mencegah stroke sedini mungkin? Ya, dengan kalau suka merokok ya berhenti merokok dan jangan juga menjadi perokok yang pasif. Juga kalau ada yang merokok di sekeliling kita ya tolong dikasih tahu dengan baik-baik supaya jangan merokok dekat kita dong, atau kitanya yang menghindar, gitu ya. Kurangi minum alkohol, kurangi resiko untuk diabetes. Jadi mesti rajin ya cek gula. Gula kita itu apalagi kalau sudah di atas usia 50 tahun mesti rajin ngecek gitu supaya bisa tahu kalau mulai terjadi peningkatan daripada gula, karena gula itu yang tinggi dalam darah bisa merusak banyak sekali organ-organ tubuh di dalam. Ya. Kemudian perbanyak informasi tentang stroke supaya kita mengenali penyakit ini dengan lebih dalam dan jadi tahu bagaimana mencegahnya. Mengenali dan mengobati ini kalau terjadi aritmia ya, aritmia fibrilasi daripada otot jantung, itu masalah dengan kecepatan atau irama denyut jantung yang tidak beraturan. Lanjut. Selanjutnya, kita jangan lupa mesti banyak olahraga gitu ya. Minimal ya 4 kali sampai 5 kali setiap minggu gitu. Konsumsi makanan sehat, makanan yang seimbang, lebih banyak serat, buah-buah, sayur, dan jangan terlalu banyak makan garam. Ya, jaga supaya kolesterol juga jangan meningkat tajam ya. Jangan terjadi berat badan kita naiknya terlalu cepat gitu. Jadi dijaga makanannya dan olahraganya harus seimbang. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena stroke gitu, maka inilah latihan-latihan yang harus dijalankan oleh orang-orang yang terkena stroke itu gitu. Jadi jangan dibiarin, karena kalau dibiarin nanti anggota-anggota tubuhnya khususnya lengan, jari-jari tangan, kaki gitu ya, itu semua akan terjadi kekakuan sehingga kasihan nanti orangnya nggak bisa pulih-pulih ya, nggak bisa jalan, nggak bisa macam-macam lagi, nggak bisa aktivitas lagi nanti kalau dia pulih. Maka
untuk latihan pemulihan stroke itu biasanya ada pendamping. Kalau di awal itu biasanya ada pendamping ya untuk dia melakukan latihan pasif, latihan aktif gitu daripada si pasien. Yang bisa dilihat itu ada tangannya yang diangkat, menekuk, meluruskan, menekuk, meluruskan gitu ya. Kemudian nanti tangan yang satu, tangan lainnya menekuk, meluruskan siku dan sebagainya. Itu kita bisa cari di Google, bisa kita lihat gimana sih, apa sih yang perlu dilatih. Ada latihan pasif anggota gerak bawah untuk kaki, untuk lututnya, betisnya, pahanya, segalanya, supaya yang udah menjadi lemah karena stroke itu nanti bisa ototnya dan sarafnya jangan mati, supaya jangan sampai dia terlalu lemah jadi nggak bisa digunakan gitu ya. Lanjut. Ini semua ada hubungannya dengan latihan. Dan kalau tadi fase latihan yang pasif, tapi kalau untuk fase latihan aktif ini si pasiennya yang stroke ini sudah dapat motivasi gitu, dia pengen sembuh sehingga dia juga mau melatih dirinya dia sendiri. Dia bisa latihan dengan dia mengangkat tangannya yang lumpuh, dia gunakan tangan yang sehat gitu ya. Dia angkat ke atas, dia letakkan kedua tangan di atas kepala, dia kembalikan tangan ke posisi semula. Itu diulang-ulang seperti itu. Ya, jadi ada latihannya, macam-macam latihan yang bisa dilakukan oleh pasien kalau dia sudah termotivasi untuk udah lebih stabil ya keadaannya dan dia mau sembuh. Maka nggak selalu harus ada pendamping, tapi dia pun harus aktif untuk mau sembuh dari stroke-nya dia. Ya begitu kira-kira. Nah jadi kita ingin supaya setiap kita yang ada di grup ini, keluarga kita, teman-teman kita semuanya, supaya kalau boleh terhindar dari penyakit yang satu ini, karena kalau kena stroke sangat amat nggak enak gitu ya, sangat amat menyedihkan gitu. Tapi ada juga kalau dia kena stroke yang masih ringan sekali, itu namanya TIA tadi ya, transient ischemic attack itu, kalau bisa cepat-cepat dibawa ke dokter diobatin, itu biasanya akan bisa sembuh lagi dan dia bisa beraktivitas seperti orang normal kembali, asal jangan telat. Saya pikir ini presentasi saya sampai di sini dulu dan mungkin nanti akan lanjut dengan kalau ada pertanyaan. Tuhan Yesus.